Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang. Tambah ya rangkaian N. N itu inputnya ada berapa? Minimal. Dua, Pak. Dua. Nah, minimal ada dua ya. Berarti ada kita pakai dua atau ya 3/2 misalnya ya. Oke, bisa ngendalikan sender tunggal. Ya, kalau sender ganda, 5/3. wah 5/3. Apa tuh 5/3? 5/2, Pak. 5/2, Pak. 5/2. Salah, Pak. Ya, atau 5/2. Ada berapa? Satu. Ada satu, Pak. Satu. Kalau satu berarti nggak bukan di rangkaian N ya. Dua, Pak. N Dua. itu kan inputnya ada dua. Nah, kalau 5/2, lubangnya ada berapa keluarannya? Ada dua. Tambah dua berarti 4 dong. Ya, oke deh. Kita lanjut lagi dulu ya. Ya, kalau yang pasti kalau ganda 5/2 atau 5/2-nya nggak ada dua. Ada satu, tapi ada tambahan lagi yang lain. Gitu ya. Karena kan ini rangkaian N. N itu berarti butuh dua input. Dua inputan ya. Satu outputnya. Keluarannya. Minimal dua inputan. Oke, sekarang kendalinya silinder ganda. Bagaimana mengendalikan silinder ganda menggunakan rangkaian N? Nah, gitu ya. Nah, ini kita lihat ini silinder ganda ini tadi kenapa dinamakan silinder ganda? Lihat ya di sini ya. Di silinder ini ada dua lubang nih. Nah, ini tinggal masukin anginnya nih, ya. Nah, posisinya. Jadi kalau masukin yang posisi ini posisi 1, posisi 2 misalnya. Berarti kalau supaya dia mundur, posisi di sini dimasukin. Jadi anginnya ke sini, dorong ke sini ya. Kalau di sini masuk berarti nanti anginnya pasti sininya akan maju gitu ya, gitu. Nah, apa yang Anda ini kan nanti di sini Anda lakukan ada 4 juga ya. Nah, tadi sender tunggal ada 4, sender ganda ada 4 juga gitu ya. Nah, jadi siap-siap tuh besok itu minggu depan udah banyak prakteknya ya, masing-masing semuanya itu. Ya. Nah, yang pertama pakai 3/2W ya. Nah, push button pump spring ini pakai 2 buah. Nah, ini sekarang pakai 5/2 tambahan ya. Nah, pakai 5/2 W single acting tingkat 4 ya. Pakai katup 5/2 nih yang single acting sekarang ya. Kemudian ditambah lagi sama logic air pump-nya. Yang kedua, ini yang ketiga nih. Yang ketiga, 3/2W plus button pump spring ditambah pakai 5/2W double acting. Sekarang pakai double acting. Yang pertama katupnya 5/2 single acting, ini katupnya 5/2 double acting. Pakai juga gitu ya. Pakai rangkaian N seperti apa? Ya. Kemudian satu lagi keempat ini tambahan lagi pakai logic and pump gitu ya. Jadi ini ada 3 komponen yang digunakan ya buat mengendalikan silinder ganda ini. Nah, ininya seperti apa komponennya? Nah, ini dia. Oh, ini tadi kan sudah ya. Ini sama ya, 3/2 plus batang pump spring. Nah, ini katup 3/2-nya. Sekarang katup 5/2. Nah, ini single acting ya. Tadi single acting ini satu ya. Nah, sama ini tadi ya. Ini single acting ininya mana nih? Posisi 1 2 3 4 5 yang mana? Nah, gitu ya. Ini yang pasti yang di posisi 3 ini yang tengah-tengahnya nomor 1. Pasti nih ya. Ini kalau lihat dari gambar ini nomor satunya di tengah-tengah gitu ya. Jadi caranya bagaimana? Masukin aja angin dari kompresor, masukin ke lubang 1, jeglek gitu ya. Masukin nih, jeglek, masukin lubang 1, tes. Ya. Anginnya ini keluarnya lewat mana nih? Ya, di atasnya ini nih, ya. Ya, lewat mana dia gitu ya? Apakah lewat lubang 2 atau lewat lubang 4 ya? Apakah lewat lubang 2 atau lewat lubang 4 nih? Misalnya 2 apa 4 nih? Terserah yang mana ya. Pokoknya kalau awalnya masuknya dimasukin angin, keluarnya lewat lubang 2 gitu ya. Kalau digambar sih pasti lewat lubang 2 ya. Tapi kan kalau di sini di komponennya nggak tahu nanti kita awalnya yang mana ya. Pokoknya kalau angin dimasukin di lubang 1 di tengah-tengah sini, anginnya keluar dari lubang 2, nah, berarti supaya dia pindah posisi anginnya yang aktif yang lubang 4, maka anginnya di sini yang dimasukkan.
ya. Angin dimasukkan, tambah aja lagi eh tambah apa konektor selang lagi, masukin jeglek yang lubang masuknya lagi yang buat aktivasinya pakai pneumatiknya, maka dia akan pindah posisi harusnya. Yang ini yang off, yang satunya lagi yang itu yang keluar maksudnya, gitu ya. Sini ada yang menanyakan? Aman sini? Mau nanya Aman, Pak. Oke Aman, ya. Pak. Ya. Ini hari ini apa, Mas? doang nih masalahnya. Pak? Ya, Minggu depan prakteknya sampai yang silinder mana, Pak? ya semuanya yang pokoknya saya sudah ajarkan, Anda praktekkan gitu loh ya. Paham? Ya. Makanya ini yang belum tanya, belum paham tanya di sini ya. Ini sudah komponen sudah saya foto-foto semua ya di lab juga ya. Ininya makainya bagaimana supaya nggak salah ya. Tadi ngerancangnya seperti apa, makainya juga seperti apa, supaya nggak colok-colok maksudnya nggak tahu gitu loh. Maksudnya apa sih ini gitu. Nah, tadi kalau yang di sini ini bagaimana Anda bisa tahu cara kerja di katup 5/2 ini, single acting ini. Nah, caranya itu yang pertama masukin lubang tengah nih, lubang satu ya. Lubang satu kan kita kan nggak ada nih tulisannya ininya nih alirannya. Masukin aja lubang satu di sini ya, selalu lubang satu. Cek di sini, ini jangan dimasukin dulu ya. Yang di sini jangan dimasukin dulu nih, yang aktivasinya anginnya jangan dimasukin dulu. Cek dulu keluarnya mana nih anginnya. Kalau keluar yang di sini, nah berarti misalnya di lubang 2 nih ya. Berarti supaya dia pindah posisi, nah ini dimasukin nih ceklek gitu ya. Nah, kalau ini dimasukin yang aktivasi anginnya di sini, maka dia otomatis pindah posisi. Jadi intinya ketika anginnya dimasukin lubang satu, kalau misalnya keluar lubang 2, nah kan posisi awal ini supaya posisinya ini mundur ya. Silinder gandanya. Jadi lubang 2 ini dimasukin posisi mundur yang mana nih? Yang kiri apa kanan nih? Kalau supaya mundur silindernya. Yang kanan, Pak. Yang kanan ya. Nah, yang ini selalu dimasukin di sini nih supaya mundur. Jadi kalau misalnya dites dimasukin di sini dari kompresor, keluar anginnya lubang sini, maka otomatis yang di sini langsung masukin dulu di lubang sini ya, buat posisi mundurnya. Jadi kalau di sini masukin di sini, gitu ya. Nah, itu simpelnya gampangnya. Tapi kalau misalnya anginnya tadi dimasukin, keluarnya di lubang yang keempat, misalnya di sini nih ya. Nah, maka otomatis yang di sini dimasukin ke sini supaya mundur. Jadi awalnya itu anginnya ngedorong mundur dulu ya, karena kan belum kerja dulu ya, belum maju maksudnya silindernya. Nanti kalau maju, kalau udah aktif dari sini, ngaktifin di sini, maka otomatis dia akan pindah posisinya baru gitu ya. Paham? Paham, Pak. Ya, oke, sip. Jadi itu sebenarnya intinya itulah tematiknya ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Yang kedua ya, tadi yang silinder ganda, buat mengendalikan silinder ganda di rangkaian ini. Nah, kita tetap pakai ini, pakai 3/2 W plus button. Nah, ini pakai 5/2 single acting ya. Jadi 5/2 single acting, tapi ada tambahan lagi N-valve ya. Ada masukin lagi nih N-valve nih ya, buat mengendalikan silinder ganda. Oke. Nah, itu dia yang kedua. Yang ketiga, oh ini rangkainya ya. Nah, ini rangkainya dulu nih ya. Nah, rangkainya tadinya itu kan pakai 3/2 atau 3/2 nih. Ya, pakai string gas. Ini kata 5/2 ya. Skill acting hanya satu nih actingnya nih, pakai pegas. Aktivasinya pakai angin, makanya pneumatic valve ya. Pakai angin nih buat mengendalikan silinder ganda gitu ya. Jadi ini buat mengendalikan silinder ganda. Nah, yang kedua tadi sama 3/2 juga, atau 3/2, tapi dimasukin apa, kalikan ini dulu katup ya, katup N-valve ya. Ini katup juga ya namanya ya, katup N-valve. Ini baru dari keluarannya
bergerakin kata 5 berdua single acting ya. Pneumatic valve gitu ya. Ini bunyinya silinder gandanya. Oke. Nah, itu buat apa? Buat rancangnya seperti ini ya. Nah, ini bertanyakan rancangannya. Di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, banyak ya. Ya, tapi kalau praktek kan cepat. Udah tahu ciklek, oh masukin lagi yang satunya lagi gitu ya. Nah, bongkar-bongkar set 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 set, set, oh, selesai gitu ya. Makanya di sini sudah logikanya sudah masuk dulu semuanya gitu loh. Ya, sehingga tinggal colok-colok aja selangnya. Tapi ingat kalau mau nyabut selangnya ditekan dulu yang birunya baru dicabut, jangan langsung ditarik ya. Kalau langsung ditarik bisa rusak semua komponen di pneumatiknya di lab ya. Nah, itu pesan saya nanti. Oke. Nah, ini yang buat, nah ini kita buktikan tadi ya. Kita buktikan lagi coba di prinsipnya seperti apa. Nah, ini prinsipnya ini kita stop juga. Nah, ini kita coba ulang aja lagi. Ya, kita ulang lagi tadi udah di save as misalnya ya. Nah, ulang lagi, Anda desain lagi ya. Nanti jangan lihat dulu, langsung dicoba ya. Nah, kalau lupa baru lihat videonya lagi. Kalau nggak lupa dicoba dulu sendiri, rancang sendiri ya. Jadi oh kayak gini coba rancang dulu sendiri ya. Latihan, latihan gitu ya. Nah, ini tadi butuh berapa tadi? Katup 3/2-nya ada berapa? Ada 2, Pak. Ada 2. Oke. Nah, ini manual ya. Aktivasinya manual, pakai spring gitu ya. Nah, ini nomor 3-nya dikasih terminator. Oke. Nah, ini ada 2 berarti di copy saja. Copy gitu ya. Nah, habis itu kita pasang apa lagi? Pakai apa tadi? N valve, Pak. Buat kan dia mengendalikan silinder ganda ya. Ganda kan ada 2 lubang. Berarti harus 2 pakai apa? 5/2, Pak. Pakai 5/2 gitu ya. Nah, kalau pakai 3/2 nggak bisa, ini harus butuh 2 lagi gitu ya. Ini 5/2 pakai single acting berarti aktivasinya pneumatic valve ya. Pakai 1 ini karena ada single acting kasih spring gitu ya. Kayak pegas berarti dia. Oke. Ya. Jadi ada orangnya di sini ya. Nah, ini jadi kita masukin di lubang 1 selalu ya. Lubang 1 selalu ini 2 masukin lagi karena dia rangkaian N, datanya rangkaian N ini masukin. Ini nomor 5 dikasih terminator, nomor lubang 3 kita kasih terminator juga ya, supaya pada saat disimulasikan tidak hanya aja. Ini lubang 1 ini kita masukin dulu nih ke dari kompresor gitu ya. Nanti kalau masang sama aja, kasih selang-selang ya. Kurang selangnya, oh nggak bisa tambah terminator lagi ya, konektor maksudnya tambah konektor lagi selangnya. Nah, ini kalau lihat gambar ini kan, ini dari 1 langsung angin keluar lewat lubang 2 gitu ya. Berarti ini dimasukin di mana? Supaya posisi mundur. Yang Jadi apa depan, Pak. kanan? Yang kanan, yang kanan. Nah, yang kanan selalu nih sehingga nanti oh anginnya ke sini nih, mendorong sini ya. Otomatis ini ke sini. Gitu ya. Rancangnya gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya satu lagi yang pakai yang N-valve-nya. Nah, ini kita masukin lagi 1 gitu ya. Tes aja lagi 2 ya, kita masukin N-valve-nya. Jadi N-valve. Nah, ini. Oke. Nah, ini kita masukin dulu. Ini N-valve-nya yang 1, yang 2 ya. Nah, ini nomor 1 ini selalu kita masukin anginnya, yang 1 juga anginnya ya. Nah, ini karena kita akan mengendalikan silinder ganda gitu ya. Ya, mengendalikan silinder ganda otomatis kita perlu katup 5/2. Katup 5/2. Oke, kita pakai ini pakai single acting gitu ya. Supaya di sini. Supaya nomor 1-nya ini enggak enggak tutup sini ya. Maka nanti gambarnya simulasinya nggak bisa. Oke.
geser lagi, 4 sini, 2 sini. Oke, nah ini kita tes langsung ya, kita tes lagi, kita buktikan lagi. Jadi kalau udah rancang sudah oke, sekali disimulasikan, wah udah oke pasti langsung. Harusnya seperti itu. Satu nggak masuk, satu nggak masuk. Jadi supaya masuk tekan CTRL, baru tekan sekali. Ya inputnya dua-duanya harus masuk ya. On, nah, dia akan masuk ya. Nah akan masuk nih. Dia akan pindah tadi posisi. Ya posisi agak angin keluar dari lubang 1 ke lubang 4, dorong berganda. Nah, ini tadi angin yang ada di sini akan kedorong kedua ke 3 sih. Nah kalau kita lepas, ya kita lepas, nah otomatis ini kan dia off ya, ini anginnya ketika di sini nggak ada masuk nih. Nah dia akan berbalik kondisi semula, ini kedorong ya. Ya single acting ini pakai pegas, ini ngedorong katup yang berdua ini balik posisi awal, sehingga aliran angin dari 1 ke 2 menyebabkan ini anginnya gerak mundur nih, mendorong silinder ini anginnya ke sini sehingga gandanya gerak mundur, keluar lagi lubang 4 ke lubang 5 gitu ya. Nah seperti itu. Nah sama yang pakai NVAP juga sama, nggak masuk tekan 1 0 nggak masuk, 0 1 nggak masuk, tekan CTRL, keyboardnya tekan, nah 1 1 harusnya masuk. Yang masuk tadi berubah ya, sama ya posisinya. Kalau dilepas, nah dia akan balik karena nggak ada angin sini, 1 ke 2 mundur. Itu ya, itu yang buat mengendalikan di rangkaian N-nya, buat mengendalikan silinder gandanya gitu. Oke. Nah, ada yang mau tanyakan sampai sini yang ini? Nggak ada. Oke. Nggak ada, Pak. Kalau nggak ada, lanjut lagi ya. Ini di rangkaian N-nya ya. Nah, baru 2 nih, baru silinder ganda nih. Gandanya tapi pakai katup tambahan lagi tadi, katup 5/2 single acting pneumatic valve. Nah, sekarang nah ini dia komponennya. Komponennya yang mana sih Pak? Nah, ini dia komponennya. Tadi tambahan lagi yang ini, 5/2 double acting ya. Oh ini jadi ini yang ketiga ya. Yang harusnya ini pakai single acting, ini hanya 1 tadi ya. Wah salah gambarnya. Ini yang posisi yang ketiga ini. Ini yang kalau yang pakai 5/2 double acting. Nah, kalau yang double acting ini ada 2 nih, double ya. Ada 2 ya, pneumatic valve ini, acting pneumatic valve berarti aktivasinya pakai angin ya. Ya, kata yang berdua ya sama, 5 lubang ya, 2 posisi. Oke. Selanjutnya ini tambahan lagi sekarang pakai tambahan pakai NVAP ya. Jadi single acting ini ya, ini gambarnya salah ya, single acting harusnya 1 nih. Salah ngambil gambar. Ya, ya emang kalau ngajar ini dipersiapkan memang jadi panjang. Ya. Ya. Jadi tapi bagaimana membuat Anda mengerti dulu konsep-konsep semuanya sehingga ketika dia praktek sudah oke gitu, itu yang mau saya. Ini NVAP-nya. Oke, di sini nah ini dia. Bagaimana Anda rancangnya ya, Anda bisa lagi merancangnya. Sekarang saya mau mengendalikan silinder ganda, tapi saya mau pakai katup 5/2 double acting. Nah, pneumatic valve. Nah, berarti butuh lagi nih. Nah, rekan tadi ya. Ini butuh 2 katup 3/2 ya. Nah, ini katup 2 double acting pneumatic valve ganda ya. Nah, ini kalau ini berarti ada tambahan lagi, 1 lagi nih ya. Kenapa ada tambahan lagi? Supaya balikin, supaya dia mundur ya. Ya kalau enggak nggak akan bisa gitu. Nah, ini yang keempat, ini tambahan lagi di sini. Nah, ini yang keempat ini tambahan lagi ya. Nah, tambahan lagi yang
tambahan lagi end valve-nya gitu. Nah, sekarang kita mau coba lagi ya. Sekarang mau coba buka lagi fusimnya ya. Nah, ini harusnya ini bisa tadi ya. Bisa aja kita copy ya, kita copy ini bisa nih ya. Kita copy, Ctrl C, kita bikin lagi yang baru nih. Nah, kita pastikan tadi udah di save as misalnya rangkaian apa. Nah, ini satunya lagi gitu ya. Nah, ini tadi bedanya apa tadi? Yang di sini saja nih bedanya nih. Diklik 2 kali karena double acting pneumatic valve. Nah, berarti ini springnya dihapus, ditambahkan pakai yang titik-titik ini pneumatik gitu ya. Oke kan. Nah, ketika dioke kan berarti ada sinyal satu yang lepas ini. Ya, ini harus dimasukkan ya. Makanya ada tambahan, ada 3 butuh nih. Ya. Tambahan 3 itu berarti saya geser dulu ya. Ini kita bisa geser ya. Nah, ini tinggal tambahkan lagi nih. Copy, Ctrl C, Ctrl V ya. Nah, tuh gitu ya. Nah, ini tinggal masukin nih. Masukin ke sini, masukin ke sini satu, masukin. Nah, kan udah. Ini juga sama ya. Ini tambahan pakai envalve, objek envalve, ini pakai double acting. Ya, springnya dihapus, yang satunya lagi jadi kiri kanan pakai pneumatik aplikasinya. Oke, kan lepas nih, berarti ada tambahan lagi satu lagi ya. Jadi 3 juga. Berikutnya ada 3, 4, 5 komponennya. Tinggal masukin, ini tinggal dimasukin sini. Oke, ini masih rangkaian N ini ya. Nah, supaya nggak salah ya, Anda bikin teks nih di sini ya, bukunya ya. Nah, ditulis nih rangkaian N gitu ya. Oke, kita buktikan, kita tes ya. Apakah sama hasilnya? 1, 0 nggak masuk, 0, 1 nggak masuk. 1, 1 ditekan CTRL, tekan, ini ditekan juga. Nah, otomatis dia pindah posisi nih. Angin akan keluar dari 1,4, menyebabkan silinder gandanya gerak maju. Ketika saya lepas, ini inputannya. Nah, ini kan 0, 1 ya. Nah, otomatis di sini off anginnya. Nah, dia belum bisa balik nih ke 5/2 ini, double acting ini. Karena belum diaktifkan yang sampingnya, sebelahnya. Nah, ini masih angin masih tetap keluar dari lubang 1 ke lubang 4. Masih silinder masih tetap maju silinder gandanya. Kapan dia mundurnya? Ketika di sini aktif ya. Ini aktif ininya, tapi ini harus off dulu ya. Ini sudah off gitu ya. Ketika dia masuk di sini, ya angin 1, ketika aktif tekan, ya kan masih ketutup, ditekan buat 1 ke 2, ini yang aktifin ini posisinya pindah lagi ya, sehingga angin keluar dari 1 ke 2 menyebabkan silinder mundur. Kalau saya lepas, nah dia tetap mundur gitu ya. Jadi kapan baliknya lagi ya dari sini supaya dia pindah lagi posisi ya, supaya dia pindah posisi lagi, otomatis yang ini harus diaktifkan lagi yang posisi sebelahnya lagi gitu supaya anginnya akan pindah lagi. Jadi kalau ditekan TRL tekan, tekan, ini akan pindah gitu ya, maju, lepas, mati. Ini juga nah gitu. Sama sama yang ini sama aja tapi pakai NVAP ya. Ini tekan nggak masuk, 0, 1 nggak masuk, 1, 1, 1, 1. Nah, dia gerak maju. 1, 4 angin jalannya maju. Kalau saya lepas sama. Ketika dia off maka out kedua ini off. Off otomatis anginnya off di sini. Makanya masih tetap nih angin keluar 1,4. Kapan dia gerak mundur? Ketika yang sinyal sebelah sini aktif anginnya. Dari mana? Dari katup ini. Katup 3/2 ini ya. Itu kan masih satu, masih tutup. Supaya dia pindah posisi, jadi ditekan push button, ceklek. 1 ke 2 pindah posisi. Nah, ngalir sini. Sehingga ini posisinya berubah juga. 1 ke 2. Sehingga menyebabkan silinder gandanya gerak. Nah, saya off, nah, tetap dia mundur gitu ya. Jadi sekali aja, sekali disulut dia lepas ya, dia masih posisi awalnya itu. Makanya ketika dia
awalnya itu posisinya mana gitu ya. Awalnya itu off-nya mana di sininya kerjanya katup 5/2 double lapping ini. Oke. Di sini ada yang menanyakan? Halo? Apa izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Kalau misalkan yang dua itunya nggak dimatiin, berarti nggak bisa balik lagi dong, Pak? Yang mana nih? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang kiri, Pak, yang kiri. Yang kiri, oke. Kalau misalkan yang dua yang apa yang atas bawahnya itu nggak dimatiin, berarti nggak bisa, Pak? Maksudnya, maksudnya ini masih masuk gitu. Iya, yang kirinya masih masuk, Pak. Yang kiri apa yang kanan nih? Yang Yang kanan kiri, lah yang ya. kiri. Yang kanan misalnya ya, sama Oh aja. ya, Ketika yang kanan sinyalnya masih masuk nih, ini kan tadi dari sini ya. Nah, dia kan harusnya kalau masuk di sini dia akan pindah posisi, ya, ya pindah posisi katup 5/2-nya ini. Tapi ketika dia masih masuk sinyal di sini, ya, walau ini sinyal di sini, jadi masuk duluan yang mana anginnya, ya itu yang awalnya. Ini masih nahan dia. Jadi walaupun ini masuk nggak akan bisa. Paham sampai sini? paham, Pak. Kasih, Nah, Pak. oke, begitupun sebaliknya ya. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau misalnya ini eh berarti kalau masuknya kalau ini aktif, tekan, ini tekan, ini masuk ya, maju ya. Nah, kalau dilepaskan deh ini ya. Tadi kalau ditekan di sini dia bisa hidup, bisa mundur. Tapi kalau saya ulang, ketika masuk, ini sinyalnya masih masuk sini anginnya, ini masuk tidak akan bisa ubah posisi kartu 5/2 ini karena masih masuk anginnya sini ya sebelah kirinya, walaupun kita masukin dia nggak akan berubah, tetap masih maju gitu, tetap masih maju gitu ya. Nah, jadi kiri kanan sama aja prinsipnya seperti itu, sama di prakteknya juga sama seperti itu gitu. Jadi harus masuk, harus off dulu. Kalau off ini sinyalnya baru kalau ditekan bisa mundur dia. Oke, gitu ya. Masih. Oke, kalau nggak ada lagi kita lanjut lagi.